Seorang prajurit muda berhasil mengalahkan 6 preman di terminal. Tapi saat ia melihat tato pada salah satu dari mereka, sebuah rahasia kelam dari masa lalu ayahnya mulai terungkap. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Senja merayap, memeluk terminal Arjosari dengan cahaya jingga yang meredup. Di antara kesibukan yang tak pernah mati, Roni berdiri, seragam prajuritnya yang rapi berpadu kontras dengan pemandangan yang kacau. Deru mesin bus yang meraung, pekikan pedagang asongan yang menjajakan dagangan, dan riuh rendah tawa penumpang yang menunggu keberangkatan menjadi melodi yang sudah akrab di telinganya. Hari itu, ia mendapatkan izin cuti untuk mengunjungi keluarganya yang sudah lama ia rindukan. Sebuah momen yang seharusnya dipenuhi dengan kebahagiaan dan ketenangan. Namun, sebagai seorang prajurit, ia tidak pernah bisa mematikan instingnya untuk peka terhadap lingkungan sekitar. Matanya yang tajam, terlatih untuk mengamati detail, menangkap sesuatu yang tidak biasa di sudut terminal. Ia melihat seorang sopir bus tua, dengan wajah lelah dan kerutan yang dalam, sedang berhadapan dengan 6 orang pria berbadan tegap. Pria-pria itu, yang tidak salah lagi adalah preman-preman terminal, mengepung sang sopir. Salah satu dari mereka, dengan tato naga yang melingkar di lengannya, menepuk-nepuk pundak sopir itu dengan paksa. Raut wajah sopir itu menunjukkan ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Tangan sang sopir gemetar saat ia merogoh kantong celananya, mengeluarkan beberapa lembar uang lusuh. Roni bisa melihat bagaimana mata si preman berbinar tamak saat mengambil uang itu, sambil menertawakan penderitaan sang sopir. Kemarahan seketika memuncak di dada Roni. Hatinya bergejolak, menolak untuk menjadi saksi bisu atas ketidakadilan. Prinsip-prinsip yang tertanam dalam dirinya selama pelatihan militer, untuk membela yang lemah dan menjaga ketertiban, berteriak kencang. Ia tahu, dalam situasi seperti ini, sebagian besar orang akan memilih untuk mengabaikan, melanjutkan perjalanan, atau mencari jalan lain. Tapi Roni bukan kebanyakan orang. Ia adalah seorang prajurit. Ia memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar dari sekadar cuti. Ia mengambil napas dalam-dalam, menghela napas yang panas, lalu melangkah maju. Setiap langkahnya terasa berat, namun tekadnya lebih berat lagi. Ia berjalan menuju kerumunan kecil itu, menembus lautan manusia yang seolah tak peduli. Suara sepatunya yang bergesekan dengan aspal memecah keheningan di pikirannya. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang mulai membanjiri pembuluh darahnya. "Maaf, Bang," suara Roni terdengar tegas, namun tenang. Ia berdiri tepat di belakang para preman, dengan pandangan lurus ke arah mereka. "Bisa dijelaskan ada apa ini?" Para preman itu menoleh, raut wajah mereka berubah dari sombong menjadi terkejut. Mereka tidak menyangka ada orang yang berani menginterupsi pekerjaan mereka. Preman dengan tato naga itu melirik Roni dari atas ke bawah, melihat seragamnya. Senyum sinis terukir di bibirnya. "Bukan urusanmu, Nak," jawabnya dengan nada meremehkan. "Ini cuma urusan keluarga." Roni tidak bergeming. Ia tahu betul itu adalah kebohongan. Terminal ini bukan tempat untuk urusan keluarga. "Lebih baik kalian kembalikan uangnya, dan lupakan kejadian ini," ucapnya dengan nada yang lebih dingin, lebih mengintimidasi. Suasana menjadi tegang. Para preman itu saling pandang, seolah-olah mencari petunjuk satu sama lain. Salah satu dari mereka, yang berbadan lebih besar, maju ke depan. Matanya dipenuhi kebencian. "Kau pikir siapa kau berani mengatur kami?" Ia menggeram, suaranya dalam dan serak. Roni tidak menjawab. Ia hanya berdiri tegap, tatapan matanya menusuk. Ia tidak perlu berbicara banyak. Postur tubuhnya yang dilatih, seragamnya yang bersih, dan ketenangan yang ia pancarkan sudah cukup untuk mengirimkan pesan. Ia bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. "Apa kau tidak tahu siapa kami?" tambah preman besar itu, mencoba menggertak. "Kami penguasa terminal ini. Kau sebaiknya pergi dari sini sebelum kami membuatmu menyesal." Roni menyadari bahwa negosiasi telah gagal. Percakapan ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Mereka adalah orang-orang yang hanya mengerti bahasa kekuatan. Ia melepaskan tas ranselnya dari punggung, meletakkannya dengan hati-hati di sampingnya. Gerakan itu menjadi sinyal yang jelas. Tidak ada lagi kata-kata, hanya tindakan. Ia tidak akan mundur. Ia tidak akan membiarkan 6 preman ini menguasai sopir yang tak berdaya.
Ia akan berdiri di sini, seorang diri, dan melawan ketidakadilan yang ada di hadapannya. Ia tidak memikirkan konsekuensi. Ia hanya memikirkan keadilan. Ia memikirkan wajah lelah sang sopir bus tua, memikirkan uang yang ia ambil dengan susah payah, dan memikirkan betapa salahnya tindakan para preman itu. Dan dalam senja yang mulai gelap, di tengah gemuruh terminal, Roni bersiap untuk bertarung. Ia bersiap untuk menunjukkan kepada mereka apa arti dari sebuah keberanian. Gerakan Roni yang melepaskan ransel adalah percikan api yang menyulut amarah para preman. 6 pasang mata menatapnya dengan pandangan buas, seolah ia adalah mangsa yang berani menantang predator. Mereka tidak menyadari, predator di sini bukanlah mereka. Roni mengambil kuda-kuda, insting militernya mengambil alih. Pikirannya kosong, hanya fokus pada pergerakan musuh. Ia tidak akan memulai, tapi ia akan mengakhiri. Preman bertubuh besar dengan geram maju pertama kali. Tinju kanannya melayang, mengarah ke wajah Roni. Tinju itu cepat, tapi Roni lebih cepat. Ia menunduk, menghindari pukulan itu dengan gerakan yang nyaris tidak terlihat. Siku tangan kirinya menyambar ke perut preman itu. Suara "buk" yang keras menggema. Preman itu terhuyung, terengah-engah, memegangi perutnya yang terasa seperti dihantam batu. Roni tidak memberinya waktu untuk pulih. Kakinya menyapu, menjatuhkan preman itu ke tanah. 2 preman lainnya menyerang dari samping. Satu mencoba menendang, satu lagi mengayunkan tongkat besi yang entah dari mana. Roni melompat mundur, menghindari tendangan itu. Ia menangkap tongkat besi itu dengan tangan kosong, lalu memelintirnya. Rasa sakit yang tajam membuat preman yang memegang tongkat itu menjerit. Roni menarik tongkat itu dengan cepat, membuat preman itu kehilangan keseimbangan dan jatuh. Tongkat itu kini berada di tangannya. 4 lawan 1. Itu masih jumlah yang tidak seimbang. Tapi Roni tidak takut. Ia justru merasa hidup. Setiap gerakan yang ia lakukan adalah sebuah tarian maut yang indah. Ia menggunakan tongkat itu untuk menangkis serangan, lalu memukul dengan presisi. Ia bukan ingin melumpuhkan, ia ingin mengintimidasi, menunjukkan bahwa ia bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Preman bertato naga, yang tampaknya adalah pemimpin mereka, menyaksikan pertarungan itu dengan mata terbelalak. Ia tidak menyangka seorang prajurit muda bisa mengalahkan anak buahnya yang terlatih dengan begitu mudah. Ia melihat bagaimana Roni bergerak dengan lincah, menghindar dari serangan, dan membalas dengan pukulan yang tepat sasaran. Ia melihat kekuatan yang tidak ia harapkan. Roni menangkis pukulan yang datang, lalu membalas dengan tinju cepat ke hidung preman yang mendekat. Tulang hidungnya berbunyi, krak. Preman itu menjerit, darah mengalir dari hidungnya. Roni mengabaikannya. Matanya fokus pada preman bertato naga. Ia tahu, preman itulah yang harus ia kalahkan. Jika ia berhasil mengalahkannya, yang lain akan menyerah. Roni melemparkan tongkat besi yang kini sudah penyok ke samping. Ia tidak membutuhkannya lagi. Ia berjalan perlahan ke arah preman bertato naga. Wajahnya tenang, tapi di matanya ada api yang menyala-nyala. "Kau pikir kau bisa mengalahkan kami?" Preman bertato naga itu berteriak. "Tidak," jawab Roni. "Aku tidak berpikir aku bisa mengalahkanmu. Aku tahu." Dan kalimat itu adalah deklarasi perang. Preman bertato naga itu maju, menyerang dengan pukulan-pukulan brutal. Roni menangkis semua pukulan itu dengan mudah. Ia tidak membalas. Ia hanya terus menangkis, menunggu waktu yang tepat. Ia membiarkan preman itu kelelahan, membiarkannya mengeluarkan semua amarahnya. Tepat saat preman itu melayangkan pukulan terkuatnya, Roni menghindar. Ia memutar tubuhnya, lalu melayangkan pukulan ke rahang preman itu. Pukulan itu begitu kuat hingga terdengar suara plak yang keras. Preman itu terhuyung, matanya berputar. Roni tidak membiarkannya jatuh. Ia menangkap kerah bajunya, lalu memukulnya sekali lagi. Preman itu roboh, pingsan seketika. Para preman lainnya, yang melihat pemimpin mereka roboh, seketika kehilangan semangat. Mereka mundur, tatapan mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tidak berani lagi melawan. Roni, dengan tubuh yang memar dan nafas yang terengah, membiarkan mereka pergi. Ia tidak ingin menghajar mereka lebih dari itu. Ia hanya ingin mereka pergi. Sang sopir bus tua,
yang sedari tadi menyaksikan pertarungan itu dengan ketakutan, kini mendekati Roni. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak," ucapnya dengan suara serak. "Terima kasih banyak. Kau menyelamatkanku." "Tidak apa-apa, Pak," jawab Roni, tersenyum. "Ini sudah tugasku. Kalian kembalikan uang Bapak, kan?" Sopir bus itu mengangguk, menunjukkan beberapa lembar uang yang sudah kusut. Ia tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih. Roni, yang merasa tugasnya sudah selesai, membungkuk untuk mengambil ranselnya. Saat ia mengambilnya, matanya tertuju pada preman yang pingsan. Ia melihat tato naga yang melingkar di lengannya. Tato itu familiar. Ia merasa ia pernah melihatnya di suatu tempat, entah di mana. Ia mendekati preman itu, berjongkok untuk melihat tato itu lebih dekat. Ia menyentuhnya, mengusapnya. Sebuah tanda kecil di ujung ekor naga, sebuah lambang yang mirip dengan lambang kesatuan militer yang sudah lama tidak aktif. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Ini bukan sekadar perkelahian preman biasa. Ini adalah sesuatu yang lebih besar. Tiba-tiba, mata preman itu terbuka. Ia menatap Roni dengan kebencian yang mendalam. Kebencian yang tidak seharusnya ada di mata orang yang baru saja ia temui. "Siapa kau?" bisik preman itu, suaranya serak. "Kenapa kau harus mengganggu kami?" "Aku hanya melakukan apa yang benar," jawab Roni. "Apa yang benar?" Preman itu tertawa, tawa yang terdengar seperti tangisan. "Kau tidak tahu apa-apa tentang kebenaran. Kau tidak tahu apa yang telah keluargamu lakukan padaku." Dan kalimat itu menghantam Roni seperti petir. Ia menatap mata preman itu, kebingungan. Keluarganya? Apa hubungan keluarganya dengan preman ini? Pertarungan itu kini terasa sangat berbeda. Ini bukan hanya tentang keadilan. Ini adalah tentang sesuatu yang lebih pribadi. Sesuatu yang akan membawanya ke dalam perjalanan yang lebih gelap, lebih berbahaya, dan lebih misterius dari yang pernah ia bayangkan. Pertanyaan preman itu menggantung di udara, membebani Roni dengan beban misteri yang tak terduga. Wajahnya yang memar dan berlumuran debu tidak menyembunyikan kebencian yang membara di matanya. Roni merasakan merinding di punggungnya. Ini bukan jenis kebencian yang datang dari seorang preman yang kalah. Ini adalah kebencian yang mendalam, yang dipelihara selama bertahun-tahun. Kebencian yang terarah langsung pada dirinya dan keluarganya. "Siapa kau?" tanya Roni lagi, kali ini dengan nada yang lebih menuntut. Ia mencengkeram kerah baju preman itu. "Jawab aku. Apa yang kau tahu tentang keluargaku?" Preman itu hanya tersenyum sinis. "Kau akan tahu pada waktunya," bisiknya, lalu matanya terpejam dan ia pingsan kembali. Roni melepaskan cengkeramannya. Ia berdiri, menatap preman yang tergeletak tak berdaya di hadapannya. Kerumunan orang sudah mulai bubar, meninggalkan mereka berdua di tengah jalan yang kini lengang. Roni merasa seperti telah memasuki sebuah labirin yang gelap, dengan pintu masuk yang tak terlihat. Ia harus menemukan jalan keluar. Ia mengambil teleponnya, menghubungi rekan di kesatuannya. Ia menjelaskan situasi dengan singkat dan meminta bantuan untuk mengurus para preman itu. Dalam beberapa menit, sebuah mobil patroli tiba di lokasi. Roni menyerahkan para preman itu kepada mereka, memberikan detail yang ia bisa. Ketika ia ditanya tentang identitas preman yang ia kalahkan, Roni hanya menyebutkan nama Agung, yang ia dengar saat preman itu berteriak. "Agung?" Salah satu petugas mengangguk. Nama yang lumayan familiar di sini. Dia adalah salah satu raja di terminal ini. Roni tidak bertanya lebih lanjut. Ia tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar raja terminal. Ada sebuah rahasia yang tersembunyi di balik nama itu. Ia berpamitan dengan para petugas, lalu berjalan meninggalkan terminal. Namun, pikirannya tidak tenang. Ia tidak bisa melupakan tatapan mata Agung, atau kata-katanya. Ia harus mencari tahu. Sesampainya di rumah, Roni disambut oleh ibunya dengan senyum hangat. Ibunya terkejut melihat wajahnya yang memar. Namun Roni hanya berkata ia jatuh dari motor. Ia tidak ingin ibunya khawatir. Ia langsung menuju kamarnya, mengunci pintu, lalu mengeluarkan sebuah kotak tua dari bawah tempat tidurnya. Kotak itu berisi kenangan-kenangan keluarganya, foto-foto lama, surat-surat dari ayahnya, dan dokumen-dokumen penting. Ia mencari-cari foto ayahnya,
yang juga seorang prajurit. Ia menemukan sebuah foto lama ayahnya yang diabadikan saat bertugas di perbatasan. Di samping ayahnya, ada seorang prajurit lain. Roni memperhatikan wajah prajurit itu. Ia memiliki senyum yang sama dengan senyum sinis Agung. Jantung Roni berdebar kencang. Ia menemukan petunjuk. Ia menemukan benang merah yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Ia menelusuri arsip-arsip lama ayahnya. Ia membaca surat-surat, catatan-catatan, dan laporan-laporan. Ia menemukan nama Agung berulang kali dalam laporan-laporan tersebut. Agung ternyata adalah rekan satu tim ayahnya. Mereka berdua tergabung dalam sebuah kesatuan yang kini sudah tidak aktif. Namun, ada yang aneh. Nama Agung tiba-tiba hilang dari semua arsip. Ada sebuah catatan kecil yang mengatakan bahwa Agung menghilang saat bertugas. Roni merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ayahnya tidak pernah menceritakan tentang Agung. Kenapa? Apa yang terjadi di antara mereka? Ia mencoba mencari informasi lain, tetapi tidak ada. Semua jejak Agung seolah-olah lenyap di telan bumi. Kecuali satu, sebuah tato yang kini menjadi tanda tanya besar di kepalanya. Ia mengambil napas dalam-dalam, menghela napas yang berat. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa menyelesaikan misteri ini sendirian. Ia harus mencari orang yang tahu tentang masa lalu ayahnya. Orang yang bisa memberikan jawaban atas semua pertanyaan yang membanjiri pikirannya. Orang yang bisa membantunya memahami apa yang terjadi. Ia tahu siapa orang itu. Kakeknya. Kakeknya adalah satu-satunya orang yang masih hidup yang bisa menceritakan kisah yang sebenarnya. Dengan tekad baru, Roni bersiap untuk mengunjungi kakeknya di panti jompo. Ia tahu, ia harus berhati-hati. Ia tidak tahu apa yang ia akan temukan. Ia tidak tahu apa yang ia akan hadapi. Tapi ia tahu, ia tidak bisa mundur. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia harus menemukan kebenaran. Dan ia harus menghadapi konsekuensi dari kebenaran itu, apapun itu. Pagi datang, membawa udara segar yang sedikit menenangkan pikiran Roni yang gelisah. Ia telah tidur, namun pikirannya terus bekerja, merajut setiap potongan informasi yang ia temukan. Kotak tua itu, foto ayahnya, laporan yang hilang, dan tato misterius itu. Semuanya terasa seperti teka-teki yang sulit dipecahkan. Roni tahu, ia harus segera ke panti jompo. Setiap detik yang terlewat adalah detik yang bisa ia gunakan untuk mencari jawaban. Ia mengenakan pakaian sipil, sebuah kaos polos dan celana jeans, agar tidak menarik perhatian. Ia tidak ingin orang lain tahu tentang dirinya, terutama para preman itu. Ia memesan taksi daring dan memberikan alamat panti jompo. Perjalanan terasa lama, pikirannya terus melayang ke masa lalu. Ia memikirkan ayahnya, sosok yang selalu ia idolakan. Sosok yang selalu ia anggap sempurna. Apakah ayahnya menyimpan rahasia gelap? Sebuah pikiran yang membuat hatinya menciut. Sesampainya di panti jompo, Roni disambut oleh seorang perawat yang ramah. Ia menunjukkan jalannya ke kamar kakeknya. Kakeknya, yang sudah sangat tua, tampak lemah namun matanya masih memancarkan kehangatan. Ia tersenyum saat melihat Roni. "Roni, cucuku," ucapnya dengan suara serak. "Sudah lama tidak bertemu." Roni memeluk kakeknya dengan erat. "Maaf, Kek, aku sibuk." "Tidak apa-apa, Nak," kata kakeknya sambil mengusap kepala Roni. "Kakek mengerti. Apa yang membawamu ke sini? Ada masalah?" Roni menatap mata kakeknya. Matanya yang tua, yang telah melihat banyak hal. "Ada yang ingin aku tanyakan, Kek," ucapnya dengan hati-hati. "Ini tentang ayah." Wajah kakeknya berubah. Ada sedikit ketegangan yang muncul di wajahnya. Ia tahu, pertanyaan ini bukan pertanyaan biasa. "Ada apa dengan ayahmu?" tanyanya. Roni mengeluarkan sebuah foto dari sakunya. Foto ayahnya dengan seorang prajurit lain. "Siapa ini, Kek?" tanyanya, menunjukkan foto itu. Kakeknya mengambil foto itu, matanya memandang foto itu dengan pandangan kosong. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang rumit. Ada kesedihan, ada penyesalan, dan ada sedikit rasa takut. "Agung," bisiknya, suaranya nyaris tidak terdengar. "Nama prajurit ini Agung. Dia adalah sahabat ayahmu. Kenapa kau menanyakan dia?" "Aku bertemu dengannya, Kek," jawab Roni.
Di terminal. Dia seorang preman. Kakeknya terkejut. Matanya melebar. Ia menatap Roni tidak percaya. Tidak mungkin, ucapnya. Agung? Seorang preman? Dia adalah prajurit yang hebat. Ia sangat setia pada tugasnya. Tato di lengannya. Kek, Roni menambahkan. Sebuah tato yang sama dengan lambang kesatuan ayah dan kakek. Kakek Roni meletakkan foto itu di tempat tidurnya. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu membuangnya dengan berat. Ia menunduk, tidak berani menatap mata Roni. Ia terlihat seperti sedang memikul beban berat di pundaknya. Ada sesuatu yang terjadi, bisiknya. Sesuatu yang tidak pernah bisa kita lupakan. Ayahmu tidak pernah mau membicarakannya. Dan kakek juga tidak pernah berani menanyakannya. Apa yang terjadi, Kek? Desak Roni. Apa yang terjadi pada Agung? Apa yang terjadi pada ayah? Kakeknya menghela napas. Ia menatap Roni, matanya dipenuhi air mata. Ia memegang tangan Roni dengan erat. Dengarkan kakek, nak, ucapnya. Ini adalah cerita yang sangat menyakitkan. Dan ini akan mengubah pandanganmu tentang ayahmu. Jantung Roni berdebar kencang. Ia siap. Ia harus tahu. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Ia harus memahami mengapa seorang prajurit hebat seperti Agung berubah menjadi preman. Ia harus memahami mengapa nama Agung dihapus dari semua arsip. Ia harus memahami mengapa kebencian Agung begitu besar. Dan ia harus memahami mengapa ayahnya menyembunyikan semua ini. Kakek Roni menatap keluar jendela, seolah mencari kata-kata yang tepat untuk memulai ceritanya. Roni menunggu dengan sabar. Ia tahu, apapun yang akan ia dengar, itu akan menyakitkan. Namun, ia tidak bisa mundur. Ia harus tahu kebenaran, seberapa pahit pun itu. Ini terjadi saat ayahmu masih muda. Kakek Roni memulai, suaranya bergetar. Saat itu, ayahmu dan Agung tergabung dalam sebuah tim khusus. Misi mereka adalah untuk melacak sebuah kelompok teroris di perbatasan. Misi itu sangat berbahaya. Dan mereka harus beroperasi di balik garis musuh. Kakek Roni berhenti sejenak, menelan ludah. Ayahmu adalah pemimpin tim. Ia adalah prajurit yang sangat cerdas. Tapi kadang-kadang ia terlalu idealis. Agung adalah orang yang lebih praktis. Ia tidak peduli dengan aturan jika itu bisa menyelamatkan nyawa. Pada saat itu, mereka mendapatkan sebuah petunjuk, lanjut kakek Roni. Petunjuk itu mengatakan bahwa para teroris akan melakukan serangan besar di sebuah desa terpencil. Ayahmu membuat sebuah rencana. Ia ingin menyerang mereka secara langsung. Tapi Agung tidak setuju. Ia mengatakan bahwa rencana itu terlalu berisiko. Ia ingin menunggu bantuan, tapi ayahmu tidak mau. Kakek Roni menghela napas berat. Ayahmu pergi dengan timnya. Agung memilih untuk menunggu. Ia tahu, rencananya ayahmu akan gagal. Dan itu benar-benar terjadi. Ayahmu dan timnya disergap. Mereka tidak menyangka bahwa teroris sudah mengetahui rencana mereka. Mereka semua terbunuh. Roni terkejut. Tapi, ayahku selamat, Kek. Dia selamat, kakek Roni memotong. Tapi bukan karena ia berhasil mengalahkan teroris. Ia selamat karena Agung, yang tahu rencananya ayahmu akan gagal, mengikuti ayahmu secara diam-diam. Saat ayahmu dan timnya disergap, Agung muncul dan menyelamatkan ayahmu. Ia mengorbankan dirinya, mengambil peluru yang seharusnya mengenai ayahmu. Air mata mulai mengalir di pipi kakek Roni. Agung terluka parah. Tapi ia berhasil menyelamatkan ayahmu. Ia membawa ayahmu kembali ke markas, dan ayahmu dirawat. Ayahmu bersyukur. Tapi ia juga merasa bersalah. Ia merasa bersalah karena ia telah membahayakan nyawa Agung. Ia merasa bersalah karena ia telah menyebabkan timnya terbunuh. Dan apa yang terjadi pada Agung? Tanya Roni. Agung diberhentikan dari dinas, jawab kakek Roni. Luka yang ia alami terlalu parah. Ia tidak bisa lagi bertugas. Ia merasa dikhianati. Ia merasa bahwa ayahmu, yang ia selamatkan, tidak berterima kasih padanya. Ia merasa bahwa ayahmu, yang seharusnya memimpin tim dengan benar, telah menghancurkan hidupnya. Dan ia mulai membenci ayahmu.
Ia mulai menyalahkan ayahmu atas semua penderitaannya. Roni terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia tidak menyangka bahwa ayahnya menyimpan rahasia yang begitu kelam. Ia tidak menyangka bahwa ia telah memandang ayahnya dari sudut pandang yang salah. Ia merasa ada penyesalan yang mendalam di hatinya. Tapi kenapa ia menjadi preman? Kek? Tanyanya. Kenapa ia harus membalas dendam padaku? Kakek tidak tahu. Nak, jawab kakek Roni. Setelah ia diberhentikan, ia menghilang. Kakek tidak pernah mendengar kabar darinya. Ayahmu juga tidak pernah menceritakan tentang dia. Mungkin ia merasa dendamnya tidak bisa ia luapkan pada ayahmu. Jadi ia melampiaskannya padamu. Karena kau adalah anaknya. Roni merasakan hatinya remuk. Ia merasa bersalah, meskipun ia tidak tahu apa-apa. Ia merasa bersalah karena ayahnya telah melakukan kesalahan. Ia merasa bersalah karena ia tidak pernah tahu tentang cerita ini. Ia merasa bersalah karena ia tidak pernah bisa berterima kasih pada Agung. Kakek tidak pernah menyangka ia akan melakukan ini, bisik kakek Roni. Kakek tidak pernah menyangka ia akan menjadi seperti ini. Roni bangkit dari duduknya. Ia memeluk kakeknya sekali lagi. Terima kasih, Kek, ucapnya. Terima kasih sudah menceritakannya. Kakeknya mengusap punggungnya. Sekarang kau tahu kebenarannya. Nak, sekarang kau tahu apa yang harus kau lakukan. Hati-hati, nak. Dendam seseorang itu bisa sangat berbahaya. Roni mengangguk. Ia meninggalkan panti jompo, pikirannya dipenuhi dengan cerita yang baru saja ia dengar. Ia merasa emosional, marah, dan sedih. Ia merasa emosional karena ia telah memandang ayahnya dari sudut pandang yang salah. Ia merasa marah karena Agung telah mengorbankan dirinya. Dan kini ia menjadi seorang preman. Dan ia merasa sedih karena ia tidak bisa melakukan apa-apa untuk mengubah masa lalu. Hari-hari berikutnya terasa seperti di dalam mimpi buruk. Roni tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar, merenungkan cerita kakeknya. Dendam Agung terasa begitu nyata, begitu berat, seolah-olah beban itu kini berpindah ke pundaknya. Ia mencoba menghubungi teman-teman di kesatuannya, tapi ia tidak berani menceritakan semuanya. Ia hanya meminta mereka untuk membantunya melacak Agung. Namun, jejaknya seolah lenyap. Agung adalah hantu, bayangan dari masa lalu yang kini menjadi nyata. Roni memutuskan untuk kembali ke terminal Arjosari. Ia tidak tahu apa yang ia harapkan. Mungkin ia berharap bisa bertemu Agung lagi, dan berbicara dengannya, mencoba menjelaskan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang masa lalu. Tapi ia tidak bisa menemukannya. Para preman yang ia kalahkan juga sudah tidak terlihat. Terminal itu kembali ramai seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Ia pulang dengan perasaan hampa. Ia merasa frustrasi. Ia merasa tidak berdaya. Ia merasa ia tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah ini. Ia merasa ia akan terus dihantui oleh masa lalu ayahnya. Tepat saat ia masuk rumah, ia mendengar suara teriakan dari dalam. Suara ibunya. Jantungnya berdebar kencang. Ia segera berlari ke ruang tamu. Ia melihat ibunya tergeletak di lantai, wajahnya pucat. Di sampingnya, ia melihat sebuah catatan kecil. Catatan itu hanya berisi 2 kata. Sampai ketemu. Roni melihat sekeliling. Adiknya tidak ada. Ia merasa seperti dunia runtuh di sekitarnya. Ia tahu, ini adalah pekerjaan Agung. Ini adalah puncak dari konfrontasi. Agung tidak ingin lagi bermain-main. Ia ingin membalas dendam. Ia segera menelepon polisi, tapi ia tahu, polisi tidak akan bisa membantunya. Ini adalah masalah pribadinya. Ini adalah masalah keluarganya. Ia tahu, ia harus menyelesaikan masalah ini sendiri. Ia harus mencari Agung. Ia mengambil catatan itu, membacanya berulang kali. Ia merasa dingin, seolah-olah udara di sekitarnya membeku. Ia tahu, ia harus berhati-hati. Agung adalah mantan prajurit. Ia tahu bagaimana cara bertarung. Ia tahu bagaimana cara melacak. Ia tahu bagaimana cara membunuh. Dan ia tahu, ia tidak akan ragu-ragu. Roni segera pergi ke kamar ibunya, mengambil ranselnya. Ia mengambil seragamnya, seragam yang telah ia tinggalkan. Ia mengenakannya, lalu mengambil pistolnya. Ia tahu,
Ia tidak akan bisa menang tanpa pistol. Ia tidak akan bisa menang tanpa senjata. Ia keluar dari rumah, berlari secepat yang ia bisa. Ia tidak tahu kemana ia akan pergi. Ia tidak tahu di mana ia akan menemukan Agung. Tapi ia tahu, ia tidak akan menyerah. Ia akan mencari Agung. Dan ia akan menyelamatkan adiknya. Ia menelepon rekan-rekannya di militer. Ia memberitahu mereka bahwa adiknya diculik. Ia tidak menyebutkan nama Agung. Ia tidak ingin mereka tahu. Ia hanya ingin mereka membantunya. Mereka mengatakan bahwa mereka akan membantunya. Mereka akan datang. Roni merasa sedikit lega. Ia tidak sendirian. Ia memiliki rekan-rekannya. Ia memiliki timnya. Ia memiliki orang-orang yang bisa ia percaya. Ia menyalakan GPS di teleponnya, melacak mobil yang kemungkinan diculik adiknya. Ia melihat mobil itu bergerak ke arah selatan, ke arah hutan. Ia tahu, ia harus bergegas. Ia harus berpacu dengan waktu. Ia menaiki motornya, lalu mengendarainya secepat yang ia bisa. Ia tidak peduli dengan bahaya. Ia tidak peduli dengan orang-orang yang melihatnya. Ia hanya peduli dengan adiknya. Ia melihat mobil itu berhenti di sebuah gedung tua yang sudah tidak terpakai. Roni turun dari motornya, lalu berjalan perlahan ke arah gedung itu. Ia melihat beberapa preman berdiri di depan pintu. Ia tahu, ini adalah jebakan. Ini adalah jebakan untuknya. Ia mengambil pistolnya, mengokangnya, lalu menyelinap masuk. Ia tahu, ia harus berhati-hati. Ia harus masuk tanpa suara. Ia harus menyelamatkan adiknya tanpa ada yang tahu. Ia masuk ke dalam gedung, lalu bersembunyi di balik sebuah pilar. Ia melihat Agung berdiri di tengah ruangan, dengan adiknya yang terikat di sebuah kursi. Adiknya menangis. Roni merasakan hatinya remuk. Ia ingin berlari dan menyelamatkan adiknya. Tapi ia tahu ia tidak bisa. Ia harus berhati-hati. Ia harus merencanakan. Ia harus menang. Agung menatap Roni. "Aku tahu kau di sini, Nak," ucapnya. "Keluar dan hadapi aku. Atau aku akan membunuh adikmu." Roni keluar dari persembunyiannya. Ia menatap Agung. Matanya dipenuhi amarah. "Lepaskan adikku," ucapnya. "Ini adalah urusan kita. Ini tidak ada hubungannya dengan dia." Agung tertawa. "Kau pikir begitu?" ia bertanya. "Kau salah, Nak. Ini adalah urusan keluargamu. Ini adalah urusanmu dan ayahmu." Roni merasakan amarah yang memuncak. Ia tidak bisa lagi menahannya. Ia akan melawan. Ia akan melawan Agung. Dan ia akan menyelamatkan adiknya, apapun yang terjadi. Ia akan menunjukkan kepada Agung bahwa ia bukanlah ayahnya. Ia akan menunjukkan kepada Agung bahwa ia adalah prajurit yang lebih baik. Agung berdiri tegak, senyum sinisnya tak pernah pudar. Di belakangnya, beberapa pria berbadan tegap lainnya ikut mengacungkan senjata. Roni tahu, ia dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pistol di tangannya terasa berat. Dan ia sadar ia tidak bisa hanya menembak tanpa berpikir. Adik perempuannya yang ketakutan, dengan ikatan yang mencekik pergelangan tangannya, adalah sandera yang membatasi setiap gerakannya. Roni harus bermain cerdas, tidak hanya mengandalkan kekuatan. "Kau datang sendirian?" tanya Agung, nadanya mengejek. "Aku pikir kau akan datang dengan bala bantuan. Seperti ayahmu. Ia selalu bersembunyi di balik orang lain." "Jangan libatkan ayahku," Roni menggeram. "Ini adalah urusan kita." "Tentu saja ini urusan ayahmu," balas Agung, suaranya naik 1 oktav. "Karena ayahmu yang telah merusak hidupku. Ia meninggalkan aku di medan perang. Ia mengambil semua pujian, dan meninggalkanku sebagai pahlawan yang terlupakan. Kau tahu, Nak, aku adalah alasan ayahmu hidup. Aku adalah alasan ia bisa menikah, punya anak, dan hidup bahagia. Sementara aku harus menjadi sampah masyarakat seperti ini." Roni menahan napas. Ia mendengar cerita kakeknya, tapi mendengar dari mulut Agung sendiri, dengan penuh kepahitan, terasa jauh lebih menyakitkan. Kata-kata Agung adalah pukulan telak yang membuat lutut Roni lemas. Ia menyadari bahwa dendam ini jauh lebih dalam dari sekadar perselisihan lama. Ini adalah luka yang tidak pernah sembuh. "Kau pikir aku hanya preman jalanan?" Agung tertawa pahit.
Kau salah besar. Kelompok kami adalah sebuah organisasi. Organisasi yang dibangun dari sisa-sisa prajurit yang dilupakan, yang diabaikan. Kami adalah orang-orang yang ditelantarkan oleh negara yang kami bela. Dan kami akan membalas dendam. Roni terkejut. Sebuah jaringan kriminal yang dibangun oleh mantan prajurit? Ini adalah hal yang tak pernah ia bayangkan. Ia menyadari bahwa ia telah memasuki sebuah jaring laba-laba yang rumit. Ia tidak hanya melawan 6 preman di terminal, ia melawan sebuah sindikat kejahatan yang terorganisir, yang beroperasi di balik bayang-bayang. Kami mengendalikan banyak hal, Agung melanjutkan, seolah bangga. Kami mengendalikan terminal Arjosari, kami mengendalikan jalanan, dan kami bahkan mengendalikan beberapa pejabat pemerintah. Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Tidak ada yang bisa menghentikan balas dendamku. Roni harus bertindak. Ia tidak bisa membiarkan Agung melanjutkan omong kosong ini. Ia harus menyelamatkan adiknya, dan ia harus membongkar jaringan ini. Ia mengalihkan perhatiannya, mencari celah. Ia harus memancing Agung. Ia harus membuat Agung marah, sehingga ia membuat kesalahan. Kau pikir kau kuat? Roni mengejek. Kau hanyalah seorang pengecut. Kau menyembunyikan dirimu di balik orang lain. Kau menyandera adikku karena kau takut menghadapiku 1 lawan 1. Kau bukanlah prajurit. Kau adalah sampah. Kata-kata itu berhasil. Wajah Agung memerah. Matanya melebar karena amarah. Ia maju, mencabut pistolnya. Beraninya kau? Ia menggeram. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Saat Agung maju, Roni melihat celah. Ia segera menembak ke arah lampu di atas kepala Agung. Lampu itu pecah, dan ruangan menjadi gelap. Adiknya menjerit. Para preman di belakang Agung menjadi panik. Ini adalah kesempatan Roni. Ia melepaskan tembakan ke arah preman-preman itu, lalu berlari ke arah adiknya. Ia memotong ikatan di tangan adiknya, lalu menariknya. Ayo, lari! Ia berteriak. Mereka berlari ke arah pintu belakang. Namun, Agung sudah kembali mendapatkan keseimbangannya. Ia melihat Roni dan adiknya melarikan diri, dan ia mulai mengejar. Pertarungan kini berubah menjadi perburuan. Roni, dengan adiknya di sampingnya, berlari secepat yang mereka bisa. Roni menembak ke belakang, mencoba menahan Agung. Namun, Agung terlalu cepat. Ia seperti hantu. Ia seperti bayangan dari masa lalu yang tak bisa ia hindari. Ia seperti masa lalu yang datang untuk menghantuinya. Roni tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Ia hanya tahu, ia harus menyelamatkan adiknya. Ia harus melarikan diri dari jaring laba-laba ini. Ia harus menemukan jalan keluar. Ia harus menang. Ia tidak bisa membiarkan ayahnya mati sia-sia. Ia tidak bisa membiarkan dendam ini menghancurkan hidupnya. Lari Roni dan adiknya terhenti di sebuah ruangan kosong yang gelap. Jantung Roni berdegup kencang. Ia melirik ke belakang. Suara langkah kaki Agung terdengar semakin dekat, menggema di lorong yang sempit. Adiknya gemetar ketakutan, air mata membasahi pipinya. Roni memeluk adiknya erat, berusaha menenangkannya. Ia tidak bisa lari lagi. Ia harus menghadapi Agung. Agung muncul di pintu, napasnya terengah-engah, namun matanya masih memancarkan kebencian. Ia tersenyum sinis, seolah ia sudah tahu bahwa Roni tidak akan bisa lolos. Akhirnya, "Nak," ucapnya, "kita bertemu lagi. Sendirian." Roni mendorong adiknya ke belakang, melindunginya dengan tubuhnya. "Lepaskan adikku," ucapnya dengan suara serak. "Aku akan melawanmu 1 lawan 1. Kita selesaikan masalah ini di sini." Agung tertawa, tawa yang terdengar mengerikan di ruangan yang gelap. "Kau pikir aku bodoh?" ia bertanya. "Kau pikir aku akan melepaskan adikmu? Ia adalah sandera berhargaku. Ia adalah kartu asmu. Aku akan membunuhmu di depannya. Aku akan membuatnya melihat bagaimana ayahnya telah membuatmu menderita." Roni melepaskan pistolnya, melemparkannya ke samping. Ia ingin menunjukkan kepada Agung bahwa ia tidak takut. Ia tidak butuh senjata. Ia akan melawan Agung dengan tangannya sendiri. "Aku tahu ceritamu, Agung," ucap Roni. "Aku tahu tentang ayahku.
Aku tahu tentang apa yang terjadi di masa lalu. Ayahku bersalah. Tapi ia juga menderita. Ia hidup dengan penyesalan seumur hidupnya. Wajah Agung mengeras. Kau tidak tahu apa-apa tentang penderitaanku. Ia menggeram. Kau tidak tahu bagaimana rasanya hidup di jalanan, dihina, dilupakan, sementara orang yang bertanggung jawab atas penderitaanku hidup bahagia. Kau tidak tahu bagaimana rasanya melihat namaku dihapus dari sejarah, sementara ayahmu dipuja sebagai pahlawan. Agung maju, tangannya mengepal. Aku tidak peduli dengan penyesalan ayahmu. Aku hanya peduli dengan balas dendamku. Aku ingin kau merasakan apa yang aku rasakan. Aku ingin kau tahu bagaimana rasanya kehilangan semua yang kau miliki. Agung melayangkan tinju. Tinju yang brutal, penuh dengan kebencian. Roni menghindar, lalu membalas dengan pukulan ke arah perut Agung. Agung terhuyung, namun ia tidak jatuh. Ia membalas dengan tendangan, yang mengenai Roni tepat di dada. Roni jatuh, terengah-engah. Adiknya menjerit. Roni bangkit, merasakan sakit yang luar biasa. Ia tahu, ia tidak bisa menang melawan Agung dengan kekuatan saja. Ia harus menggunakan otaknya. Ia harus menggunakan keahliannya. Agung kembali menyerang, kali ini dengan lebih buas. Roni menghindar, lalu menangkis setiap pukulan. Ia membiarkan Agung menyerang, menunggu saat yang tepat. Ia mencari celah. Celah yang akan memberinya kesempatan untuk menang. Tepat saat Agung melayangkan pukulan ke arah kepalanya, Roni menangkap tangan Agung. Ia memelintirnya, lalu menendang kakinya. Agung jatuh, berteriak kesakitan. Roni tidak membiarkannya bangkit. Ia segera naik ke atas tubuh Agung, lalu mencekiknya. "Cukup!" teriak Roni. "Cukup, Agung! Dendam ini tidak akan menyelesaikan apa-apa. Dendam ini tidak akan membawa ayahku kembali. Dendam ini tidak akan membuatmu bahagia." Agung memberontak, mencoba melepaskan diri. Namun, Roni terlalu kuat. Ia mencengkeram leher Agung dengan erat. "Ayahku menyesali apa yang ia lakukan," bisik Roni. "Ia menyesali bahwa ia tidak pernah bisa berterima kasih padamu. Ia menyesali bahwa ia tidak pernah bisa meminta maaf." Air mata mulai mengalir di pipi Agung. Ia tidak bisa lagi melawan. Ia hanya bisa menangis. Aku benci ayahmu," bisiknya. Aku benci diriku sendiri." Roni melepaskan cengkeramannya. Ia mundur, membiarkan Agung terbaring tak berdaya di lantai. Ia melihat Agung menangis, dan ia merasa ada sesuatu yang hancur di dalam dirinya. Ia melihat seorang pria yang dulunya adalah prajurit hebat, kini hancur karena dendam. Ia melihat seorang pria yang kehilangan segalanya, dan ia merasa kasihan padanya. Tiba-tiba, suara sirene terdengar dari luar. Roni tersenyum lega. Rekan-rekannya datang. Mereka datang tepat waktu. Mereka datang untuk membantunya. Mereka datang untuk mengakhiri semuanya. Suara sirene memekakkan telinga, memenuhi malam yang sunyi. Roni melirik adiknya, yang masih gemetar ketakutan, lalu menoleh ke arah pintu masuk gedung. Cahaya senter dari tim bantuan militer menyapu ruangan, membuat debu-debu beterbangan terlihat seperti ribuan kunang-kunang yang menari. Tim khusus yang dipimpin oleh Kapten Satria, rekan dekat Roni, masuk dengan sigap. Kapten Satria melihat Roni dan adiknya, lalu melihat Agung yang tergeletak tak berdaya di lantai. Ia segera memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mengamankan Agung dan para preman yang pingsan di ruangan sebelumnya. Beberapa anggota tim lainnya segera mendekati Roni, memastikan ia dan adiknya dalam keadaan aman. "Kau baik-baik saja, Roni?" tanya Kapten Satria. Suaranya tenang namun ada kekhawatiran di dalamnya. Roni mengangguk. Napasnya masih tersengal-sengal. "Kami baik-baik saja, Kapten." "Agung." Kapten Satria menatap Agung dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kami tahu tentang dia. Kami sudah melacaknya selama beberapa bulan. Kami tahu dia adalah pemimpin jaringan kriminal ini. Kami tidak menyangka dia akan sejauh ini." Roni terkejut. "Kau tahu?" "Ya," jawab Kapten Satria. "Sejak kau melaporkan tentang preman di terminal, kami sudah curiga ada sesuatu yang tidak beres. Kami menemukan jejak Agung yang hilang, dan kami menemukan bahwa ia adalah pemimpin jaringan ini.
Kami menunggu saat yang tepat untuk menangkapnya. Kau memancingnya keluar untuk kami. Roni merasakan percampuran emosi yang aneh. Ia merasa lega, karena ia tidak sendirian. Ia merasa marah, karena ia tidak diberitahu. Dan ia merasa bangga, karena ia telah membantu. "Kenapa kalian tidak memberitahuku?" tanya Roni. Kapten Satria menghela napas. "Kami tidak ingin kau terlibat, Roni. Kami tahu ini adalah masalah pribadimu. Kami tidak ingin kau terpengaruh olehnya. Kami ingin kau aman. Tapi kami tidak bisa membiarkanmu menghadapi bahaya sendirian. Jadi kami mengikutimu secara diam-diam. Kami selalu berada di sisimu." Roni menatap Kapten Satria. Ia merasa terharu. Ia merasa bahwa ia memiliki tim yang bisa ia percaya. Ia memiliki rekan-rekannya yang peduli padanya. Tim Kapten Satria bekerja dengan cepat, mengamankan semua barang bukti dan menangkap semua anggota jaringan kriminal itu. Mereka menemukan dokumen-dokumen penting yang menunjukkan bagaimana Agung telah membangun jaringannya, bagaimana ia mengendalikan preman, dan bagaimana ia bahkan menyuap beberapa pejabat pemerintah. Pada akhirnya, Agung dan jaringannya diadili. Mereka semua dijatuhi hukuman yang berat. Jaringan kriminal itu hancur, dan terminal Arjosari kini aman. Roni pulang ke rumah, memeluk ibunya dengan erat. Ibunya menangis, bersyukur bahwa kedua anaknya selamat. Ia tidak bertanya apa-apa. Ia hanya bersyukur bahwa keluarganya utuh. Di panti jompo, Roni menceritakan semuanya kepada kakeknya. Kakeknya mendengarkan dengan air mata. Ia merasa lega bahwa kebenaran akhirnya terungkap. Ia merasa sedih karena seorang prajurit hebat seperti Agung harus berakhir seperti ini. Roni tahu ia harus melakukan satu hal lagi. Ia harus mengunjungi Agung di penjara. Ia harus mengakhiri semuanya. Keesokan harinya, Roni mengunjungi penjara. Ia meminta izin untuk bertemu dengan Agung. Ia tidak tahu apa yang ia harapkan. Mungkin ia berharap Agung akan marah, atau mungkin ia berharap Agung akan meminta maaf. Tapi ia tahu, ia harus datang. Ia harus datang untuk mengakhiri semuanya. Agung duduk di kursi, wajahnya memar dan tatapan matanya kosong. Ia terlihat seperti seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Ia terlihat seperti seorang pria yang telah hancur. Ia tidak menatap Roni. Ia hanya menatap ke arah meja. Roni duduk di seberang meja. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan. Ia hanya duduk, menunggu Agung berbicara. Kau menang, nak," ucap Agung, suaranya serak. "Kau menang. Kau berhasil menghancurkanku. Kau berhasil menghancurkan semuanya." "Aku tidak ingin menghancurkanmu, Agung," jawab Roni. "Aku hanya ingin keadilan." Agung tertawa, tawa yang terdengar seperti tangisan. "Keadilan?" ia bertanya. "Kau tahu apa itu keadilan? Keadilan adalah ketika kau dihukum atas kesalahanmu. Keadilan adalah ketika kau membayar atas dosa-dosamu. Aku sudah membayar. Aku sudah membayar semua dosa-dosaku." Roni menatap Agung. Ia tahu, Agung benar. Agung telah membayar semua dosa-dosanya. Tapi Roni tidak ingin Agung hancur. Ia ingin Agung bangkit. Ia ingin Agung menemukan jalan hidup yang baru. Aku memaafkanmu, Agung," ucap Roni, suaranya bergetar. "Aku memaafkanmu atas semua yang telah kau lakukan. Aku memaafkanmu atas apa yang kau lakukan pada keluargaku. Aku memaafkanmu." Agung terkejut. Ia mengangkat kepalanya, menatap Roni. Matanya dipenuhi air mata. Ia tidak menyangka Roni akan memaafkannya. Ia tidak menyangka Roni akan memberikan pengampunan. Kenapa kau memaafkanku?" bisiknya. "Aku telah mencoba menghancurkan hidupmu. Aku telah mencoba membunuhmu." "Karena dendam itu tidak akan membawa apa-apa," jawab Roni. "Dendam hanya akan membawa penderitaan. Dendam hanya akan menghancurkan. Aku tidak ingin kau hancur. Aku ingin kau bangkit. Aku ingin kau hidup dengan damai." Agung menangis. Ia menangis dengan sangat keras. Ia menangis karena ia merasa bersalah. Ia menangis karena ia merasa lega. Ia menangis karena ia merasa ia telah dimaafkan. Aku minta maaf," bisik Agung. "Aku minta maaf."
Roni, aku minta maaf pada ayahmu. Aku minta maaf pada keluargamu. Aku minta maaf. Roni tersenyum. Ia merasa ada sesuatu yang lepas dari pundaknya. Beban yang selama ini ia pikul, kini hilang. Ia merasa, ia telah mengakhiri semuanya. Setelah pertemuan itu, Roni kembali menjalankan tugasnya. Ia kembali menjadi prajurit yang idealis. Namun, kini ia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang arti keadilan. Keadilan bukanlah hanya tentang menghukum orang yang bersalah. Keadilan adalah tentang memberi kesempatan pada orang yang bersalah untuk memperbaiki diri. Keadilan adalah tentang pengampunan. Ia kembali ke Terminal Arjosari, melihat terminal itu kini aman. Ia melihat sopir bus tua yang tersenyum, berinteraksi dengan para penumpang. Ia merasa ada kedamaian di hatinya. Ia merasa, ia telah melakukan hal yang benar. Ia telah mengakhiri semuanya. Dan ia telah memulai sesuatu yang baru. Ia kembali ke rumah, memeluk ibunya dan adiknya. Ia merasa, ia telah menjadi prajurit yang lebih baik. Ia telah menjadi anak yang lebih baik. Ia telah menjadi manusia yang lebih baik. Dan ia tahu, ia akan terus berjuang untuk keadilan, apapun yang terjadi.